Oke, kembali lagi kita kawan-kawan sekalian dalam sesi BHS Bincang Hangat Santai atau podcast kita bersama LBH Manado. Kawan-kawan sekalian, hari ini di Sulawesi Utara khususnya seringkali kita diperhadapkan dengan bagaimana permasalahan-permasalahan ataupun isu-isu terkait keberagaman atau isu-isu KBB. Dan hari ini kawan-kawan sekalian kita akan membicarakan terkait eksistensi penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di Sulawesi Utara. Dan hari ini kita kehadiran Kak Iswan Sual selaku juga Ketua Majelis Luhur Kepercayaan kepada terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia atau MLKI Sulawesi Utara, yang juga selaku Ketua Laroma. Selebihnya mungkin silakan Kak Iswan untuk memperkenalkan diri. Silakan Kak. Baik, nama saya sesuai dengan yang mungkin orang lihat, Iswan Sual, atau biasa juga disebut Laloan, atau disingkat Alo gitu, secara khas Tionghoa. Ketua Laroma, juga sebagai salah satu presidium Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, atau disingkat MLKI, Dewan Musyawarah Wilayah Sulawesi Utara. Sekarang tinggal di Tondano, tapi asal dari Minahasa. Kita akan sedikit lebih masuk ke bagaimana organisasi Laroma itu sendiri. Nah, karena Kak juga sebagai ketua ya Laroma itu sendiri. Nah, kemarin juga pasiar lah istilahnya di Tonde. Sedikit juga bagaimana melihat kondisi serta aktivitas dari organisasi Laroma itu sendiri Desa Tonde kemarin. Nah Kak, bisa nggak jelaskan sedikit apa sebenarnya itu Laroma itu? Atau organisasi Laroma. Ya, Laroma itu kan akronim dari Lalang, Kondor, Malesung. Ya. Artinya jalan lurus. Malesung. Malesung itu nama Minahasa di zaman lama. Jadi ketika orang mengidentifikasi diri sebagai orang Malesung, tentunya dia juga bilang bahwa dia. Organisasi ini sebetulnya baru berdiri tahun 2016. Ada kesepakatan antara beberapa orang penghayat yang memang sudah menjalankan kepenghayatannya sebagai seorang Minahasa dari dulu sebelum ada organisasi Laroma ini. Jadi ada komunitas di kampung kami yang sebetulnya yang bergabung juga bukan orang-orang Tonde saja. Ada dari desa-desa sekitar, misalnya Ranang Baru, Poling, Pontak, Poko, ada juga dari Pakure, bahkan ada yang dari Manado itu, dan Tomohon. Nah, sudah dari dulu melakukan upacara-upacara setiap bulan purnama, melakukan upacara-upacara mengundang atau penyembuhan orang sakit dan berbagai upacara yang lain. Tapi tidak ada wadah, agak tertutup di masyarakat. Artinya tidak berani mengekspresikan diri mereka di masyarakat, apalagi yang berhubungan dengan upacara kan, karena ada semacam kekhawatiran atau ketakutan, stigma. Nah, sehingga itu dilakukan jauh dari kampung. Jauhnya ya kurang lebih 4 km dari pemukiman, dan kondisinya memprihatinkan karena harus menyeberang sungai 2 kali, dan kalau hujan lebat tidak bisa menyeberang. Sementara yang mengikuti kegiatan-kegiatan itu juga orang-orang tua yang sudah lansia. Sehingga itu sebetulnya yang menjadi alasan kenapa harus dibentuk satu organisasi yang kemudian hari disebut Laroma. Nah, memang bukan cuma sekedar organisasi biasa, jadi dia harus istilahnya harus legal begitu. Ya, betul. Legal supaya bisa mengakses hak-haknya. Jadi kalau resmi kan dalam pandangan kami, kalau dia sudah resmi maka dia akan didaftarkan ke pemerintah. Nah, jadi kami bisa menuntut hak kami. Nah, kan saya pribadi ternyata mengetahui bahwa ternyata ada undang-undang yang menjamin, ada aturan-aturan, misalnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Salah satu objek pemajuan kebudayaan ternyata ritual atau upacara. Ya. Kenapa? Akhirnya saya bertanya, kenapa kita bersembunyi? Justru itu yang mulai dimajukan oleh pemerintah. Berarti selama ini kita sudah salah begitu. Salah menuntut diri, salah khawatir, salah takut, dan sebagainya. Nah, kami sepakat, ayo kita bangun satu wadah yang namanya Laroma. Nah, sejak itu disepakati dan sejak itu disepakati bersama,
mulailah kami melakukan kegiatan-kegiatan yang terbuka. Jadi melaksanakan di kampung dan ada publikasi. Setelah didokumentasi kegiatannya dipublikasi. Ada harapan publikasi itu kemudian akan membuka masyarakat. Ya. Artinya supaya masyarakat berpikir bahwa kami tidak menyembunyikan diri sebenarnya. Kami itu tidak tertutup. Jadi itu alasannya sehingga ada publikasi. Memang kalau saya juga riset, saya juga baca-baca, memang organisasi ini terbentuk pada tahun 2016 ya kira-kira. 2016. Dan sepanjang berjalannya organisasi ini tentu banyak permasalahan, banyak juga problematika yang dihadapi dari organisasi ini sendiri. Nah, kalau teman-teman searching di internet bagaimana adanya salah satu permasalahan terkait perusakan kemarin di tepatnya di Desa Tonde, perusakan rumah ibadah ya. Desa Tonde 2. Desa Tonde 2 ada perusakan rumah ibadah oleh salah satu oknum, dan kira-kira bisa Kaiswan jelaskan apa yang melatar belakangi dari tindakan perusakan rumah ibadah La Roma pada waktu itu? Sejauh yang saya lihat dan saya dengar dan saya alami, sebetulnya peristiwa yang terjadi itu lebih banyak karena miskomunikasi. Jadi ketidakpahaman masyarakat tentang apa itu penghayat kepercayaan. Seperti yang saya bilang tadi, ada upaya dari kami supaya orang tidak mempersepsikan negatif tentang La Roma. Maka kami membuat ada beberapa platform untuk kira-kira mempublikasikan kegiatan. Selain itu kami juga datang ke pemerintah desa. Pemerintah desa kemudian menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan legalitas penghayat kepercayaan, termasuk MLKI dan La Romanya. Kami juga menjelaskan apa itu dan menyerahkan juga yang namanya ADRT organisasi. Dengan harapan ketika itu diserahkan, pemerintah desa juga itu akan mengkomunikasikan itu ke unsur-unsur pemerintahan yang lain, misalnya BPD, sampai kepala-kepala jaganya atau kepala MWT-nya. Itu yang kami harapkan. Sehingga kalau itu dalam pikiran kami, ketika itu terlaksana, dikomunikasikan dengan baik sampai ke masyarakat, tidak akan ada salah paham begitu. Itu yang kami pikir ya waktu itu. Nah, tetapi ternyata yang kami dapati itu diputus begitu. Jadi misalnya surat-surat yang kami sampaikan, kemudian informasi yang kami berikan itu tidak sama ketika mereka menyampaikan itu kepada masyarakat. Jadi kayak ya kami bilangnya misalnya ini sudah diakui dan lain sebagainya, kemungkinan mereka tidak menyampaikan itu ke masyarakat. Jadi masyarakat berpikir oh ini legal, ini harus disingkirkan, ini harusnya kalau mereka menjelaskan sesuai dengan yang seharusnya, misalnya mereka sampaikan oh ini organisasi legal, ini organisasi ini tercatat ada langsung hukum. Dengan demikian kalian tidak boleh berbuat semena-mena gitu. Kan masyarakat kalau sudah dibilang begitu dari awal nggak ada tindakan-tindakan perusakan. Tapi sepertinya memang ada upaya sengaja untuk dibuat masyarakat tidak tahu. Kemudian ada orang lain mungkin yang datang dengan informasi yang sesat, boleh dibilang ya. Mungkin dia bilang bahwa ini tidak diakui, agama yang tidak diakui atau kepercayaan tidak diakui dan sebagainya. Itu yang cepat ditangkap oleh masyarakat. Hingga ketika ada yang mencoba untuk memecah belah, jadilah seperti itu. Ya, jadi kalau saya anggap itu pertama miskomunikasi, tidak paham dengan walaupun memang saya juga tahu bahwa ada orang-orang tertentu yang memang sengaja memecah belah. Tonde itu menurut saya itu terkenal dengan toleransi. Karena di Tonde itu ada banyak golongan gereja, ada bukan hanya satu agama. Di Tonde itu ada umat yang beragama Islam, ada umat yang beragama Katolik, ada yang Protestan. Protestan itu banyak sekali golongannya. Kemudian ada umat juga yang saya tahu Buddhis. Nah, baru kami yang menganut kepercayaan. Jadi sebenarnya kami itu sudah terbiasa dengan perbedaan, tapi tiba-tiba ya
terpecahkan. Ya disulut kemudian jadilah seperti itu. Tapi pelakunya kan juga tidak banyak. Iya. Cuma beberapa yang boleh dianggap sebagai pelaku. Tapi yang melakukan perusakan secara fisik, ya yang tahu saya cuma 2 orang. Artinya tidak semua atau masyarakat tidak terprovokasi. Karena mereka sudah tahu dari awal, ini hal-hal yang begini tidak boleh diselesaikan dengan pendekatan koersif. Ya memang itu jadi apa ya? Jadi PR besar di masyarakat khususnya di Ya. Sulawesi Utara. Minimnya literasi, miskomunikasi dalam menanggapi suatu informasi, ya, itu menjadi satu permasalahan. Nah, memang tentunya ada upaya-upaya pendidikan publik, penyerahan publik, bahwasannya apa sebenarnya tujuan dan maksud dari La Roma itu sendiri yang sudah disampaikan Iswan tadi. Terus teman-teman juga La Roma rajin dalam publikasi guna memberitahukan bahwasannya organisasi ini terbuka dan tidak menutup diri dalam kegiatan masyarakat. Nah, itu permasalahan yang mungkin telah disampaikan oleh Kak Iswan sendiri. Nah, kalau misalnya dalam hal organisasi ini beraktivitas, ada enggak aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan atau ritual-ritual adat yang sampai hari ini masih dipertahankan dan merupakan ritual wajib dari La Roma itu sendiri? Kira-kira apa itu? Ritual-ritual atau upacara yang kami lakukan ada 2 macam. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang melibatkan seluruh penghayat, ada yang berlaku di keluarga. Ada juga yang bersifat rutin, ada yang tidak. Ada yang situasional. Kalau yang melibatkan hampir seluruh penghayatnya yang punya waktu, itu setiap bulan purnama, atau orang bilang itu ritual masuk Sico atau Wako, atau kadang-kadang juga disebut dengan Merunuba. Itu setiap bulan purnama. Kalau ritual atau upacara keluarganya dilakukan di keluarga, tidak harus dipimpin oleh walian. Jadi orang-orang tua yang paham, yang memimpin, itu bisa dilakukan setiap hari kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu juga ya bisa sesuai dengan kemampuan. Kemudian ada ritual yang dia situasional, misalnya ada kelahiran bayi. Ya, tidak tahu kan kapan akan ada bayi, jadi itu hanya dilakukan di saat ada kelahiran. Itu namanya ritual Iroyor Sitoyaan atau Iroyor Sioki. Ritual-ritual lain misalnya bersih-bersih kampung atau tolak bala, kami menyebutnya Kemis Indoong. Ada ritual-ritual pengobatan, ada ritual-ritual misalnya terkait pertanian. Bahkan ada ritual sebelum melakukan kegiatan perburuan, berburu di hutan, ya, ada ritualnya, upacara. Nah, itu ekspresi kami sebagai penghayat kepercayaan untuk berhubungan dengan yang kuasa, ya, dengan dan juga menghormati para leluhur. Banyak sebetulnya ritual-ritual yang lain yang hari ini sudah tidak bisa dilaksanakan karena ya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. Karena ya sudah tidak perlu dilakukan, ya tidak dilakukan lagi. Dan mungkin akan muncul ritual-ritual baru yang sesuai dengan kebutuhan. Kan dunia kan berubah. Dan kami mendasari langkah-langkah kami ke depan itu lewat bagaimana kami berhubungan dengan Tuhan, kemudian bagaimana kami istilahnya meminta izin dari orang tua, apa yang mau dilakukan, apa yang akan dilakukan. Kalau itu yang ditunjukkan untuk dilakukan, itu yang kami akan lakukan. Seperti itu. Memang menarik tadi terkait bagaimana aktivitas ataupun ritual-ritual wajib dari penghayat ataupun organisasi La Roma itu. Nah, karena tadi Kak sebutkan walian, kira-kira Kak bisa jelaskan sedikit apa peran walian dalam ritual peribadatan ataupun ritual-ritual dari La Roma itu sendiri? Walian itu mungkin itu kata yang umum di Nusantara. Itu kata mungkin kebudayaan Austronesia itu punya itu semua. Ada kan kalau di Bali juga disebut Balian.
di Bolang Mongondo disebut Bolia. Bahkan saya lihat di Filipina, di mana-mana. Nah, semua itu dimaknai sebagai, ada yang memaknai itu sebagai shaman ya, shaman atau orang yang memimpin ritual atau tabib, orang yang menyembuhkan. Tapi dalam pemahaman orang Minahasa mungkin sama, bisa saja sama atau berbeda. Walian itu tidak sama dengan mak wali-wali, karena ada juga kata mak wali-wali. Mak wali-wali itu adalah orang yang mengantar. Dia boleh dianggap pemimpin lah. Bisa ada dalam kelompok yang kecil, bisa dalam kelompok yang besar. Misalnya ada anak yang lebih tua yang mengikuti dia anak-anak yang lebih muda, biasanya yang lebih tua ini yang mengantar-ngantar, itu mak wali-wali. Tapi dalam masyarakat, mak wali-wali juga bisa berarti hukum tua, atau hari ini orang bilang hukum tua, kepala desa. Atau bisa jadi kepala komunitas yang lebih besar, misalnya pakasaan. Beda dengan walian. Walian ini dia bukan hanya mengantar orang, tapi dia juga diantar oleh roh-roh suci para leluhur. Nah, karena perbedaan antara mak wali dan walian di situ. Walian tidak dipilih oleh manusia. Dia dipilih oleh Tuhan melalui roh suci para leluhur. Kemudian dia bisa bertugas sebagai walian. Yang tugasnya ada dua. Memimpin upacara, kemudian sebagai manguna atau penyembuh atau tabib. Beda dengan mak wali-wali atau yang lebih dikenal hari ini Tonaas. Tonaas dipilih oleh masyarakat. Yeah. Siapa yang kalau masyarakat menginginkan dia jadi pemimpin, ya dia jadi pemimpin. Walian tidak, justru berbeda mekanisme pemilihannya. Begitu. Nah, jadi ada perbedaan secara signifikan dari proses pemilihannya juga, karena memang kalau yang hari ini kita sebut Tonaas itu dipilih langsung oleh masyarakat, sementara walian itu memang mandat dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, menarik sebenarnya Kak. Mungkin penjelasan dari Roma itu sendiri bagaimana aktivitasnya. Nah, bagaimana mungkin upaya misalnya dari Kaiswan tentunya sebagai ketua Roma dalam hal mencegah ataupun memitigasi upaya-upaya diskriminasi ataupun provokasi serta tindakan-tindakan yang bisa dibilang berdampak dalam miskomunikasi nantinya dalam hal La Roma menjalankan aktivitasnya di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira bagaimana? Kalau menurut saya, ketika kita didiskriminasi, kita boleh mengeluh ya. Nah, sebagai manusia boleh mengeluh, kadang-kadang di status mengeluh. Tapi itu tidak cukup. Jadi sebagai penghayat kepercayaan itu harus melakukan upaya-upaya yang ya akhirnya orang bukan hanya simpati tapi berempati. Nah, contoh misalnya ketika kita dituduh sesat, ya kita harus buktikan ketidaksesatan kita dengan dengan sepak terjang kita, dengan kontribusi kita di masyarakat dan perilaku kita di masyarakat. Kalau memang perilaku kita juga menyimpang, itu juga akan semakin membuat orang yakin bahwa kita sesat. Kemudian kita jangan menutup diri walaupun ya kita diremehkan, disisihkan, di stigma negatif. Jangan buat kita kemudian tertutup. Justru harus kita membuka diri. Kalau kita tidak diberi ruang di kelas A, cari ruang di kelas B gitu. Dan ruang itu harus dicari dengan upaya yang sungguh-sungguh. Karena kalau kita tidak ada ruang, kepada siapa kita akan menyosialisasikan kita. Kalau ada ruang-ruang perjumpaan, kita sendiri meyakini bahwa akan ada orang-orang yang kemudian berempati, dan mereka bisa jadi corong kita, walaupun kita tidak minta untuk jadi corong. Dan hal yang lain, kita tidak perlu bereaksi negatif terhadap stigma atau tuduhan dan sebagainya. Kita hanya sampai pada menjelaskan kalau dia memang butuh penjelasan. Cara lainnya lewat media itu. Atau kita tidak perlu berlebihan, karena menurut saya waktu yang akan membuktikan kita itu benar atau salah. Betul. Ya, kalau kita juga harus memaksakan sekarang kita harus dianggap benar, berarti kita tidak
bersahabat dengan proses yang memang membentuk kita ke sana. Ya. Saya juga melihat dalam agama-agama lain, kerjaan lain, proses juga panjang kan di agama-agama lain ya. Ketika seseorang itu dianggap nabi atau apalah istilahnya, itu bukan hanya 10-an atau seratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Ada yang kemudian ternyata dia benar. Ya. Kemudian dilakukan koreksi. Jadi butuh kesabaran. Kalau di kami ada ajaran males selesai woma kokokokos, artinya bersabar dan tabah. Kemudian tidak memberikan reaksi yang cepat berlebihan. Kalau itu negatif yang datang kepada kita. Memang upaya-upaya lebih ke bagaimana membuktikan bahwasannya organisasi ini giat-giatnya tentu efektif di masyarakat dan giat-giat kemasyarakatnya tentu mengandung unsur positif. Nah, itu yang coba ditekankan dari Belah Roma itu sendiri. Nah, banyak hal yang kita bicarakan terkait bagaimana MLKI, mulai dari MLKI, dari eksistensinya, serta bagaimana latar belakangnya, serta La Roma itu sendiri. Nah, Kak, kira-kira bagaimana harapan ke depan Kaiswan dalam hal kerja-kerja ataupun aktivitas penghayat kepercayaan di Sulawesi Utara khususnya, ataupun pada umumnya di Indonesia untuk di kemudian hari, kira-kira harapan dari Kaiswan sendiri? Pertama harapan saya ke internal. Jadi saya berharap para penghayat kepercayaan ini juga harus berani dalam hal menunjukkan identitas dia sebagai penghayat. Yang kedua, para penghayat kepercayaan ini harus mengejar ketertinggalan. Harus diakui kita tertinggal. Jadi kita harus memperdalam pemahaman kita yang dulu cuma sedikit, harus diperdalam karena kita akan berinteraksi dengan orang yang keingin tahuannya tinggi. Kalau kita cuma sekedar tahu saja ya itu juga tidak akan efektif. Kemudian yang lain adalah ya, kita harus mencari ruang-ruang di mana kita bisa berkembang, yang nantinya kita berkontribusi kepada masyarakat. Karena inti dari ajaran leluhur kan bilang bahwa akak setu ustumau wotumauto, supaya keturunan itu bisa hidup, kemudian dia bisa menghidupkan yang lain. Nah, ini kan sejalan dengan apa yang dipopulerkan oleh pahlawan nasional Sammaratulangi Sitou Timautu. Itu yang diajarkan oleh para leluhur. Nah, kemudian harapan saya juga untuk pemerintah dari tingkat pusat sampai ke daerah untuk lebih juga memberi ruang. Memang selama ini kalau pemerintah pusat banyak memberi ruang, banyak fasilitasi, mereka telah bekerja sangat keras untuk penghayat kepercayaan. Tapi kalau di tataran daerah itu, kabupaten, provinsi itu saya lihat masih kurang. Nah, itu perlu ditingkatkan juga. Kalau di provinsi kami banyak berhubungan dengan Balai Pelestari Kebudayaan, BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan, dulunya BPNB. Mereka memang perpanjangan tangan dari kementerian, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, IKMA. Nah, yang saya lihat masih kurang adalah di tingkat provinsi dan kabupaten ini. Ya, belum pernah kami diundang dalam satu kegiatan-kegiatan yang sebetulnya kami harus ada, begitu. Ya. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya lintas iman, lintas budaya. Kami menuntut bukan karena kami ingin sesuatu yang lain. Kami menuntut supaya stigma terhadap kami itu semakin berkurang. Ya, betul. Kan itu sebenarnya juga membantu pemerintah, membantu kita untuk memahami lebih lagi tentang, supaya juga kan Sulawesi Utara tidak akan tercoreng namanya dengan tindakan-tindakan intoleran, tindakan diskriminatif. Semakin mereka tahu tentang kami, maka akan berkurang, bahkan mungkin tidak ada. Jadi itu akan berpengaruh baik terhadap provinsi kita, daerah kita. Kami juga berharap supaya kami tidak berharap untuk orang menerima kami atau menerima ajaran kami. Tapi kami berharap kami diperlakukan setara. Ya, betul. Kami diperlakukan fair. Kalau yang lain diperlakukan baik, kami juga mau diperlakukan baik oleh
semua pihak, bukan hanya pemerintah saja. Gitu. Dan kami berharap nanti akan terbangun hubungan yang baik antara kami dengan yang lain. Gitu. Supaya terwujud atau orang semua. Sudah. Ya, memang permasalahan terkait isu-isu menurut kelompok rentan ini memang masih menjadi hal yang perlu banyak evaluasi khususnya di masyarakat. Nah, memang sejauh bagaimana harapan Kak Iswan sendiri untuk aktivitas dari Laroma maupun MLKI ke depan, itu yang juga kemudian menjadi harapan dari podcast ini. Dalam hal ini adanya pendidikan publik, adanya penyerahan publik, tentunya bahwasanya organisasi ataupun teman-teman penghayat kepercayaan tidak kemudian menuntut banyak hal dalam hal pengakuan dan lain sebagainya, tapi paling tidak adanya penjaminan hak ataupun dilihat sama di dalam kita berkehidupan sosial. Mungkin itu bagaimana podcast kita sore hari ini. Kak Iswan, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Dan karena tadi mungkin Kak Iswan sempat menyinggung, Kak Iswan juga salah satu penulis ya. Kira-kira kalaupun memang teman-teman, kawan-kawan perjuangan ingin mengakses tulisan-tulisan ataupun bagaimana cerita-cerita dari Kak Iswan, kira-kira bisa diakses di mana, Kak? Untuk tulisan-tulisan ataupun cerita-cerita perjuangan, Kak? Kalau tulisan-tulisan bisa langsung WA sebenarnya. Ada tulisan-tulisan yang mungkin sudah terbit, anggap itu sudah tidak agak ketinggalan. Mungkin yang terbaru yang bisa langsung berkomunikasi dengan saya. Kalau diminta tulisan ya saya akan upayakan semampu saya. Terima kasih Kak Iswan. Sama-sama. Sukses terus dan sampai kita bertemu kawan-kawan sekalian di sesi BAS selanjutnya. Saya Bams. Terima kasih. Akhir.